Nih, kalau Rasulullah saja kekasih Allah yang imannya sudah begitu kokoh, selalu doa kepada Allah minta ditetapkan di atas agama karena mudah bagi Allah mengambil ya. Kita juga sering dengar di media ya. Ada yang asalnya pakai nikob kemudian dibuka, tinggal pakai jilbab, jilbabnya dibuka juga. Bahkan akhirnya keluar dari Islam, dicabut oleh Allah hidayahnya. Kenapa? Ya mungkin hati ya, Allah tahu ada sesuatu di hati. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan cuaca yang sejuk, alam yang indah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan api yang menghangatkan, air, jahe. Allah yang menciptakan air, mengeluarkannya dari bumi dan mendekatkan dengan tubuh. Allah juga yang menyiapkan jahe penghangat sehingga Masya Allah bisa menghangatkan badan. Air hujannya sama, tapi tumbuhan yang tumbuh berbeda-beda. Bentuknya, rasanya, Masya Allah. Nikmat mana lagi yang akan didustakan. Punten, minum ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, ada bacakan tentang doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ini penting sekali doa ini. Kita pun kalau Rasulullah terus berdoa dengan doa ini, maka ini sudah dipastikan doa yang sangat penting ya, yang harus juga kita lakukan. Ini diriwayatkan dari cerita lengkap hadisnya seperti ini nih ya, dari Syahr bin Hausyab berkata bahwa kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sedang berada di sisimu? Lalu Ummu Salamah menjawab, yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, qalbi, ala atas dinika, atas agamamu, di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, mengapa engkau lebih sering membaca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummu Salamah, hati manusia berada di jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah berikan keteguhan dalam iman. Namun barang siapa yang Allah dikehendaki Allah
Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'id hadaitana. Kalau dilanjutkan wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Ya Tuhan kami Rabbana la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberi petunjuk pada kami. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadis ini hasan. Nah, sahabatku sekalian, penting sekali bagi kita untuk berikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk. Bagaimana supaya kita memiliki istiqomah iman yang kuat sampai akhir hayat. Dan wasta'in billah, dan penting sekali kita minta tolong kepada Allah. Karena setiap saat hati ini mudah dibulak-balik oleh Allah. Yang tadinya tidak baik, jahat, berbuat jelek, tidak punya iman bahkan. Allah beri hidayah, jadi dia dapat. Tapi yang sudah dapat hidayah juga, kalau Allah ambil, na'udzubillah, bisa murtad, bisa jadi orang yang mengkhianati Allah kalau Allah ambil. Ini penting. Jadi kita harus yakin bahwa hati ini ada dalam kekuasaan Allah, hati siapapun, termasuk hati kita, dan Allah yang membulak-baliknya. Ini luar biasa pentingnya. Karena Rasulullah pun mengingatkan bahwa mudah bagi Allah membulak-balik hati kita ini. Kita tidak aman ini. Sangat tidak aman. Kalau Allah balikan saja, sudah habis kita ini. Dan Allah melihat sekali ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini dia yang luar biasa penting sekali. Allah tuh sangat memperhatikan hati kita dan amal kita. Bukan jumlah ilmu, bukan jumlah harta, bukan gelar, pangkat. Justru tambahan ilmu, tambahan amal. Ini seperti apa efeknya di hati kita? Kenapa ya itu orang itu dulunya baik, tapi sesudah punya jabatan jadi kayak gitu? Kenapa dulu dia rajin ke masjid, sekarang enggak gitu? Dulu orang ini sopan, rendah hati, tapi kok sekarang jadi petantang petenteng? Kenapa? Ya sesudah diuji oleh Allah, dan ujian itu yang paling berbahaya adalah ujian yang paling berbahaya adalah ketika diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat disukai oleh nafsunya. Karena ini cenderung kalau orang udah dapat ini lupa kepada Allah ya. Apa nih? Duniawi itu bahaya, ya jelas. Orang bisa yang tadinya senang ke Allah berubah jadi senang ke dunia kalau memang Allah dapati di hatinya memang cita-citanya duniawi. Ya, udah pernah dibaca hadisnya tersebut. Nah, sekarang apakah kita nih rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran? Akankah begitu sampai akhir hayat? Wallahu a'lam. Mungkin syariatnya tergantung bagaimana nih ilmu dan ibadah kita ini membuat hati kita makin bersih atau tidak. Kita tetap maaf hadirin agak dingin ya. Jadi ini
Jadi suasana dingin ini tidak boleh dicela ya, karena ini karunia Allah. Ini saya mohon maaf bagi yang sedang saum. AA mohon izin ya. Minum dulu. Apakah mungkin orang yang sudah rajin ibadah, belajar agama lah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Juga orang yang membaca Al-Quran itu. Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib ya? Ali ya. Itu juga orang yang membaca Quran, menghafal Quran. Tetapi malah membunuh Amirul Mukminin. Jadi bertambahnya ilmu agama seperti kita nih belajar dikit-dikit kayak gini, atau mesantren, atau kuliah agama, atau dakwah begini, apakah ini aman? Belum aman hadirin. Kalau belajar agama membuat kita sombong, kalau belajar agama membuat kita merasa lebih pintar dari orang lain, jadi ujub, jadi merasa beda. Terus bertambahnya ilmu agama kita melihat orang lain lebih rendah, menganggap remeh orang lain. Allah tahu ini. Ternyata ilmu agama yang bertambah itu menjadi ujub, menjadi takabur, meremehkan orang lain, merendahkan. Dengan nambahnya ilmu agama kemudian jadi ya menghina, meremehkan, padahal ada larangan dalam Al-Quran. Jangan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum, jangan meremehkan, mengejek, mengolok-olok satu kaum, karena boleh jadi yang diejek itu khairum minhum, lebih baik dari yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini larangan-larangan. Bagaimana kalau dengan adanya ilmu kita jadi suka ngejek, dengan adanya ilmu suka mencela orang lain, dengan bertambahnya ilmu jadi panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, dengan nambahnya ilmu tapi jadi suudzon terus kepada yang lain yang berbeda dengan keinginannya, dengan nambahnya ilmu tajasus, nyari-nyari aib, dengan nambahnya ilmu ghibah. Ini bahaya hadirin. Kita belajar agama tapi dengan ilmu itu kita jadi berlawanan akhlaknya. Karena kita sudah jadi ujub, merasa soleh, merasa baik, merasa mulia, merasa lebih pintar. Bahkan ke orang tua sendiri bisa direndahkan, ke orang yang lebih tua bisa dihinakan. Ini bahaya. Karena harusnya nambah ilmu kan Allah yang nambah ilmu. Jadi kalau kita sekolah, kita mesantren, kita kuliah, itu Allah yang ngizinkan. Dan nambahnya ilmu juga terjadi dengan izin Allah. Dan Allah melihat sekali nambahnya ilmu ini, hati kita tuh jadi makin tawadu, tidak. Makin merunduk, tidak. Makin takut, tidak ke Allah. Makin hati-hati, makin warok, tidak. Makin zuhud, tidak. Makin ikhlas, tidak. Harusnya nambahnya ilmu tuh terus makin bersih hati itu, makin takut ke Allah. Dan makin jadi amal, jadi mewujud di dalam perilakunya. Nambahnya ilmu tuh jadi selain hatinya makin baik, makin bersih, juga makin semangat mengamalkan wujud itu ilmu tuh di dalam perilaku,
dalam keseharian, dalam tutur kata. Allah melihat semua ini. Allah melihat hati kita. Allah menyaksikan amal kita. Dan inilah yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Karena ilmu dan amal sesuai dengan yang Allah sukai, bertambahnya ilmu kita. Apakah bertambahnya amal bisa juga mengotori hati? Bisa ya. Rajin sholat, rajin saum, rajin tahajud, itu juga bisa jadi ujub, merasa diri lebih mulia dari yang lain. Padahal ibadah itu harusnya membersihkan hati ya. Kemudian ibadah juga bisa membuat kita jadi sombong. Misalkan hari ini saum, Senin Kemis, terus lihat yang tidak saum, langsung mengatakan ini orang tidak, seakan-akan orang yang tidak saum hari ini tuh orang yang buruk lah, orang yang rendah. Padahal orang tidak saum hari ini mungkin saum Daud, mungkin beliau tidak boleh saum karena ada sesuatu pada fisiknya. Mungkin juga yang tidak saum ini karena hari ini punya tugas berat yang memerlukan tenaga lebih besar. Mungkin tidak saum karena ada alasan syar'i. Nah, terus apa artinya kita saum sunnah, Senin Kemis, terus jadi suka menghina yang tidak saum? Nah, itu bahaya. Bahayanya apa? Allah tahu kesombongan kita dan bisa dicabut ini, kan? Aduh ya Allah, mengerikan sekali kalau kita dicabut nikmat iman ini. Cabut aja berkah dari ilmu. Memang ilmu banyak, tapi kalau dicabut berkahnya jadi kayak keledai. Bawa buku banyak tapi tidak bisa apa-apa selain bawa buku. Termasuk dakwah begini juga. Jangan sampai dakwah tuh merasa lebih soleh dari yang lain. Gini hadirin, kita sering menuntut orang lain berubah. Padahal kita tidak boleh menuntut orang lain berubah. Yang dituntut itu adalah diri sendiri berubah. Dan kalau ke yang lain, ke murid, ke santri itu membantu, ya, membantu berubah. Nah, kalau kita menuntut karena kita udah merasa baik. Jadi harusnya kita tuntut diri kita nih. Supaya kita tuntut diri kita berubah dan membantu yang lain berubah. Kalau kita menuntut yang lain berubah tapi kita lupa menuntut diri kita, itu juga sudah jadi masalah sendiri nanti. Dalam dakwah itu akan ada bahayanya kita ujub, kita ria, kita sombong. Nah, Allah tahu persis nih. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan banyaknya belajar agama, dengan mesantren, dengan menghafal Quran. Ini baik semua ini ya, tapi jangan merasa aman. Karena kalau semua ilmu, semua amal yang dia lakukan membuat dia sombong, membuat ujub, membuat dia jadi ria, itu mudah bagi Allah mencabut berkah dari ilmu yang dipelajari. Dan yang paling bahaya dicabut nanti nikmat iman. Astagfirullah, nauzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati kita ini hadirin. Jadi harus bagaimana dong? Ya, kita harus sangat serius nih, walaupun kita belajar agama masih dikit-dikit begini. Jangan jadi penyakit hati belajar agama tuh, jadi makin tawadu, makin melihat orang lain tuh jangan merendahkan. Apa sih definisi sombong? Batorul haq wa gomtun nas,
mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi jangan sampai nambahnya ilmu dan amal kita malah membuat Allah marah dan bisa dicabut nikmat iman, nikmat amal ini, karena ternyata ilmu dan amal kita hanya membuat kita jadi tinggi hati, jadi ujub, jadi dengki, dan kelakuan kita juga jadi jauh dari ilmu yang Allah berikan. Kita doa teruslah hadirin. Ya muqallibal qulub, duhai pembulak balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kalau Rasulullah saja kekasih Allah yang imannya sudah begitu kokoh, selalu doa kepada Allah minta ditetapkan di atas agama, karena mudah bagi Allah mengambil ya. Kita juga sering dengar di media ya, ada yang asalnya pakai niqab kemudian dibuka, tinggal pakai jilbab, jilbabnya dibuka juga, bahkan akhirnya keluar dari Islam, dicabut oleh Allah hidayahnya. Kenapa? Ya mungkin hati, ya Allah tahu ada sesuatu di hati. Nah, dan hal seperti ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita nih, termasuk ke orang pesantren, ustadz, bisa saja kalau Allah mau ngambil hidayah bisa lepas. Makanya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8 itu pasangannya itu. Kita udah diberi hidayah dan kita tidak aman. Nah, bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga itu tidak aman. Ada yang orang tuanya sangat sedih karena anaknya dicabut hidayahnya oleh Allah. Ada yang orang tuanya yang dicabut. Jadi semuanya dalam keadaan harus menyadari bahwa Allah tuh membulak-balik hati, memberi hidayah dan bisa mengambilnya setiap waktu yang Allah kehendaki, dan Allah tentu tidak pernah zolim ya. Kenapa kalau ada yang terjadi seperti ini? Nah, ini harus kita perhatikan hati kita dan amal kita. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan nambahnya ilmu dan nambahnya amal ibadah kita jangan sampai membuat kita ujub, merasa spesial dan lebih dari yang lain, dan jangan sampai jadi takabur, yaitu jadi menghina, merendahkan, meremehkan. Jangan. Kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Juga jangan sampai jadi ria, senang memamerkan ilmunya, memamerkan amalnya. Jangan juga jadi dengki ya, lihat orang lain yang berilmu dan beramal lainnya itu tidak suka. Astagfirullahaladzim. Itu aja. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini atas agamamu. Nah, begitu hadirin. Secara redih nih. Gimana perasaannya? Sedih nggak sih? Saya takut nih diambil hidayah. Udah mudah tuh. Pimpinan pesantren misalkan diambil hidayahnya mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau diuji memimpin pesantren jadi ujub, jadi takabur. Ini ada ya seseorang mengenal beliau waktu dulu tuh rendah hati gitu ya. Tetapi sesudah dititipi posisi ya, kedudukan, waduh kemudian jadi beda gayanya, beda sikapnya. Wah, ternyata ujian nambah ilmu, nambah posisi, nambah amal tuh tidak semua orang kuat untuk menjadi hatinya lebih bersih.